hari ini Pak, kita akan berdiskusi tentang aset yang ada di dalam maupun di luar SMA 20 Pak, dan strategi pemanfaatannya untuk sekolah. Nah, di sini berdasarkan pembelajaran kami dari guru penggerak Pak, ada 7 aset yang akan kita bahas. Nah, yang pertama Pak, aset manusia. Menurut Bapak apa saja Pak contoh aset manusia? Ya, pengawasan. Kepala sekolah, kemudian guru-guru, kemudian yang guru sudah sertifikasi, kemudian guru penggerak, terus orang tua siswa dan siswa. Nah, kira-kira pemanfaatannya Pak, itu aset manusia itu seperti apa Pak? Manfaatnya ialah semua aset manusia akan menjadi sumber daya manusia untuk keberlangsungan kegiatan sekolah. Oke. Yang kedua Pak, aset sosial Pak. Nah, apa misalnya contohnya aset sosial? Aset sosial itu ialah dukungan masyarakat sekitar. Kemudian kerjasama dengan stakeholder yang ada, kemudian organisasi, terutama PGRI dan KKS dan BMP. Aset dari sosial Pak ya? Mungkin untuk aset sosial ini Pak, pemanfaatannya mungkin adanya kerjasama Pak ya? Untuk memajukan pendidikan. Oke, yang ketiga Pak, aset fisik. Apa Pak kira-kira aset fisik? Fisik adalah dalam sekolah, yaitu ruang kelas, kemudian ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kemudian laboratorium komputer dan lapangan, perpustakaan, musola, kantin, ruang UKS, dan luar sekolah adalah lapangan bola kaki, kemudian kira-kira 20 ya? 200 Pak ya? 200 ya. Kemudian bumi, perkemahan, wadah, 200, RSUD dan Dus, kemudian Al-Quran Al-Quran. Itulah. Jadi semua aset fisik ini mungkin Pak bisa membantu terutama siswa ya? Dalam proses kegiatan belajar mengajar ya? Kemudian aset politik Pak, kalau menurut Bapak apa saja Pak aset politik? Itu kerjasama dengan dinas provinsi, kerjasama dengan camat atau lurah, kemudian kerjasama dengan RT juga, gitu. Bisa kerjasama dengan sekolah dan SMP, MTS terkait dengan PPDB. Kalau pemanfaatannya Pak untuk apa? Kalau aset politik ini misalnya? Semua aset politik dapat menjalin kerjasama yang menguntungkan ya, tentunya antara kedua belah pihak terkait dengan pengambilan kebijakan. Selanjutnya Pak, ada aset modal ataupun agama, modal agama ataupun budaya. Kalau menurut Bapak apa saja di sekolah kita ini Pak? Ya, yang jelas kalau agama itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang pendek-pendek, bacaan saat 0 ya, kemudian pembacaan surat Yasin setiap hari Jumat dan infak setiap hari Jumat. Mungkin pemanfaatannya kalau kita lihat sendiri Pak ya, itu bisa menjadikan ya peserta didik memiliki keislaman, kemudian juga bisa dijadikan untuk budaya yang baik Pak ya, di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya Pak, aset finansial Pak. Kalau menurut Bapak apa saja yang ada di sekolah kita? Finansial itu ya termasuk masalah keuangan itu dalam BOS, PSG, kemudian ada komite, kantin sekolah, koperasi sekolah, dan kebun hidroponik. Itu pemanfaatannya Pak untuk apa saja? Semuanya aset sekolah dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pengembangan sekolah. Oke, terakhir Pak, terakhir ada aset lingkungan ataupun alam. Kira-kira apa Pak itu? Ya, taman sekolah ya, kemudian kebun hidroponik yang ada di sekitar sekolah. Oke, untuk dimanfaatkannya Pak? Semua aset lingkungan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan melestarikan alam sekitar. Oke, jadi itulah mungkin Pak ya, 7 aset yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Mudah-mudahan aset ini bisa kita gunakan dan manfaatkan terutama untuk pengembangan peserta didik Pak dan kemajuan sekolah kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak Sandri. Selamat sore. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya.
Pada hari ini Pak Sandri, saya mengajak Bapak dalam rangka kita akan berdiskusi tentang aset ataupun modal apa saja yang ada di sekolah kita di SMA 20 ini, baik di dalam maupun di luar. Di sini ada 7 Pak yang akan kita bahas aset ini. Yang pertama kita mulai dulu dari aset manusia ataupun modal manusia. Nah, kira-kira menurut Pak Sandri apa Ben aset manusia yang ada di 20 ini? Kalau di SMA 20 ini aset manusia itu ada 4. Pertama kepala sekolah. Oke, Pak Sekolah. Kedua Komite. Ketiga orang tua siswa. Keempat pengawas sekolah. Pengawas ya. Nah, mungkin ada lagi tak Pak kira-kira? Untuk saat ini itu yang ada. Ya, mungkin kita sendiri Pak. Ya. Kita sebagai Guru ya. Ya, guru. Nah, guru ya. Jadi itu aset-aset yang ada, yang aset manusia yang ada 20. Nah, untuk manfaatnya sendiri Pak, misalnya seperti kepala sekolah, itu untuk apa Pak misalnya? Kalau kepala sekolah di sini sebagai manajemen ya. Manajemen di sekolah ini. Ya, tahulah yang bertanggung jawab untuk kegiatan di sekolah ya. Kalau guru sendiri Pak? Kalau guru, sepertinya guru ini adalah jantungnya sekolah. Bisa mengarahkan siswa itu, siswa dianggap baik atau tidak baik, siswa dianggap sukses atau tidak sukses, itu ada peran guru di situ. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya kita yang kedua Pak. Ada istilahnya namanya aset sosial Pak, ataupun modal sosial. Kira-kira apalah Pak modal sosial menurut Bapak? Modal sosial menurut saya di sini hubungan. Ya, hubungan dengan antara guru dengan guru. Bisa jadi hubungan guru dengan pemimpin. Hubungan guru dengan pengkaderan tata usaha. Oke, itu untuk yang di dalam Pak ya. Kalau yang di luar apalah Pak misalnya? Sosial, seperti kalau di luar itu kan hubungan kita sesama guru dengan komite. Dengan komite atau orang tua ya. Orang tua siswa. Kan hubungan guru dengan masyarakat sekitar sekolah ini. Kita itu harus dijaga. Nah itu Pak dampaknya kalau seandainya kita berhubungan dengan orang luar, tahulah misalnya baik masyarakat maupun orang tua itu sendiri, itu apa Pak dampaknya atau pemanfaatannya? Dampaknya ketika kita bisa berhubungan baik dengan orang tua, bisa berhubungan baik dengan masyarakat sekitar, ketika kita ada keluar, ada permasalahan, kita bisa memecahkan secara bersama-sama apa yang jadi permasalahan di sekolah. Oke, jadi ada katakanlah ada perannya Pak ya? Ada perannya. Oke, selanjutnya yang ketiga Pak, ada namanya aset fisik Pak. Baik yang di dalam maupun di luar. Misalnya yang di dalam apa contohnya? Kalau di dalam ini contohnya seperti kita punya gedung ya, punya labor, perpustakaan, punya lapangan. Itu pemanfaatannya untuk apa Pak? Kalau seandainya gedung itu kan untuk ya KBM, kegiatan belajar mengajar ya. Oke. Kalau lapangan untuk olahraga, untuk senam dan sebagainya. Oke, itu untuk yang di dalam Pak. Kalau sepengetahuan Bapak, kalau di luar, terutama yang dekat dengan sekolah kita ini apalah aset fisik? Kita ada rumah sakit. Oke, rumah sakit sekitar sini Pak ya? Rumah sakit ada di sekitar sini. Rumah sakit Gandus ya? Rumah sakit Gandus. Ada lapangan sepak bola ya? Itu lagi ada klinik. Ini sebagai aset kita ketika kita ada permasalahan di bidang kesehatan, kita cepat untuk merujuknya, menindaklanjuti siswa di SMA 20 itu. Oke, kita selanjutnya Pak ke aset alam Pak. Nah, baik yang di dalam maupun di luar, yang sepengetahuan Bapak. Apalah kalau yang di dalam aset alam kita? Kalau alam kita punya aset kan, kita punya taman ya. Ini menunjukkan rasa tenang bagi kita untuk mengajar di SMA 20. Oke. Kalau di luar kita aset alamnya seperti kita ada jalan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Iya. Jadi kalau kita menuju SMA 20 kan jalan kita bagus. Bagus Pak ya. Oke, lanjut Pak. Kita ke aset politik Pak. Artinya ada hubungan dengan pemangku kebijakan. Kira-kira apa Pak? Aset politik kita dekat dengan camat, dekat dengan kantor lurah, dekat dengan pimpinan partai politik, sehingga kita bisa memberikan saran dengan cepat untuk kemajuan sekolah kita ya. Oke, selanjutnya Pak ada nama istilah aset finansial atau yang berhubungan keuangan, baik yang di dalam maupun yang di luar. Ini di dalam dulu Pak apa? Kita kalau finansial kan keuangan, kita punya siswa ini punya dana komite ya, untuk kemajuan sekolah ya. Nah,
Mungkin itu saja Pak yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan aset-aset yang kita sebutkan tadi itu dapat kita manfaatkan guna kemajuan sekolah kita ini untuk lebih berkembang lagi. Baik yang berada di dalam lingkungan sekolah kita itu sendiri maupun aset yang berada di luar lingkungan kita. Terima kasih Pak Sentri, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Pada hari ini ya, anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang aset ataupun modal ya, baik yang ada di dalam sekolah kita maupun yang berada di luar sekolah, dan bagaimana kita manfaatkannya ya. Kalian sebagai siswa harus tahu apa saja katakanlah aset ataupun modal yang ada di dalam sehingga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran ya. Nah, untuk aset kita ini ada 7 jenis ya, ada 7 kelompok ya. Yang pertama adalah modal manusia atau aset manusia. Yang kedua adalah modal sosial. Yang ketiga modal fisik. Modal politik. 5 modal alam lingkungan. 6 modal sosial. 7 modal finansial. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah modal manusia ataupun aset manusia. Coba anak-anak siapa yang tahu apa saja modal ataupun aset manusia yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Coba siapa? Yang pertama apa yang pertama? Ya, guru, apa lagi? Siswa, terus satpam, jaga depan itu ya, apa lagi? Kepala sekolah, apa lagi? Pengawas, apa lagi? Orang tua. Nah, dari 6 itu ya, itu merupakan aset ya yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya misalnya guru, apa pemanfaatannya ataupun strategi pemanfaatan guru? Untuk apa guru? Guru untuk ngajar. Misalnya lagi orang tua, ya membiayai kalian sekolah ya, meliputi mungkin pakaian, bayar sekolah dan sebagainya ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah aset sosial atau modal sosial. Apa modal sosial? Apa coba modal sosial yang kamu ketahui? Ya, masyarakat ya. Masyarakat, dukungan masyarakat. Kenapa nak kita perlu dukungan masyarakat? Ya supaya masyarakat juga bisa melaporkan ataupun membantu ya katakanlah sekolah ini untuk ketertiban kalian. Nah, yang galak sering minggat, yang galak sering rokok, kalian kan dapat laporan dari masyarakat, kan? Nah, itulah peran masyarakat menjaga ketertiban ya untuk sekolah kita. Kemudian adanya kerjasama dengan perusahaan, contohnya dengan MK ya. Adanya organisasi sekolah ya. Ada tak yang lain dikira? Yang sosial. Sosial, ekstrakurikuler itu bukan termasuk sosial ya. Yang sosial itu artinya yang berkaitan dengan orang lain. Nah, misalnya apa misalnya? Apa? Ya, dukungan dari RT boleh ya. Jadi RT itu juga dia menjaga kondisivitas ya di sekolah kita. Oke, lanjut yang ketiga adalah modal fisik. Modal fisik ini yang berupa misalnya gedung ataupun bangunan. Coba kita sebut dulu yang ada di luar kita, yang dekat dan bisa kita manfaatkan untuk kegiatan sekolah. Misalnya apa pertama? Rumah sakit. Rumah sakit, ya. Apa gunanya rumah sakit? Yo, kalau seandainya anak-anak sakit atau terjadi apa-apa, langsung dibawa ke rumah sakit. Apa lagi? Lapangan bola kaki nih, di depan sekolah kita ya, untuk bermain bola. Untuk katakanlah menunjukkan kreativitas kalian ya, bakat kalian, terutama di bidang olahraga. Lagi, rider 200. Nah, rider 200 itu ngapain kita? Ya, di situ ada namanya kolam renang. Bisa juga kita nak minta latihan, misalnya baris ke baris dengan rider. Apalagi? Ya, bumi perkemahan.
untuk kegiatan kepramukaan itu bisa membentuk karakter. Apalagi yang dekat kita Al-Quran besar ya, Al-Quran akbar ya, itu untuk menambah religius ya, atau keimanan atau sebagai tempat bisa ya. Lanjut yang 4, modal politik. Nah, modal politiknya apa Pak? Artinya adanya kerja sama ya. Dengan siapa misalnya? Dengan puskesmas, Babinsa. Babinsa itu ada di TNI ya, Babin Kandinas, apa lagi? Polsek. Bisa juga dengan BNN, camat, lurah ya. Itu namanya modal politik. Artinya di situ ada kepentingan-kepentingan ya. Lanjut, modal lingkungan alam. Itu ada apa kita? Ya, ada taman ya, untuk menjaga apa? Jadi taman tadi apa? Ada taman atau apa? Adanya taman ini, manfaatannya ya, kelestarian lingkungan ya. Kemudian ada apa lagi? Kebun. Itu ada terus lagi yang ada adalah rumah hidroponik. Yang di depan itu ya, kan ada rumah hidroponik. Yang kita nanam sayur ya, yang pakai hidroponik itu tadi kalau sayurnya sudah siap panen dijual ya. Kemudian memiliki kolam lele. Dulu itu ya, ada yang belakang situ. Sekarang lelenya lah mati ya. Nah, lanjut modal agama dan budaya. Apa modal agama? Kalian setiap hari apa kamu kalau baca Yasin? Nah, itu adalah modal agama. Untuk apa kita baca Yasin tadi? Untuk apa? Ya, pertama berarti ya menambah keimanan dan ketakwaan kita ya. Kemudian nanti setelah kalian dari sini bisa kalian bawa keluar ya, memimpin Yasin dan sebagainya. Lanjut. Yang terakhir modal finansial. Nah, ini berkaitan dengan keuangan. Apa yang kamu tahu coba? Modal finansial ini. Duit. Ya, duit apa yang kamu gak apa? Apa? SPP atau duit komite. Ya, untuk kegiatan sekolah ini. Apalagi yang masuk duit sekolah ini? Kantin, benar ya? Kantin sekolah. Yang ketiga apa lagi? Duit. Ya, harus bangunan boleh ya, dana bos dan sebagainya. Yang kalian ketahui cukup mungkin duit komite ya, duit SPP kamu ya. Nah itu B ya, kalau yang lainnya mungkin dari sekolah ya. Nah itu saja ya, anak-anak sekalian, ada 7 modal ataupun aset yang ada di sekolah kita maupun di luar sekolah. Ada yang nak nambahin kira? Ada tak usulan? Pak, misalnya ada yang kurang tadi di modal ini, kita ada ini misalnya. Ada tak yang kira? Silakan kalau ada yang nak nambahin. Cukup? Cukup. Nah, mungkin itu saja ya pemaparan kita hari ini dengan anak sekalian. Mudah-mudahan dengan anak-anak ketahui apa saja yang menjadi modal kita baik di dalam maupun di luar sekolah ini bisa kita gunakan pemanfaatannya ya, terutama kalian untuk belajar seperti perpustakaan, adanya musola, adanya lapangan, adanya ruang lab dan sebagainya. Itu kegunaannya adalah untuk kegiatan belajar mengajar ya. Nah itu saja mungkin, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mia dan Ibu Diana yang mewakili dari orang tua siswa ya. Pada hari ini kita akan membahas aset ya ataupun modal yang ada di sekolah kita ini, baik yang ada di dalam maupun ada di luar sekolah. Nah, aset yang ada di sekolah kita ini ataupun modal di sekolah kita ini ada 7 jenis Bu ya. Yang pertama dari aset manusia. Nah, coba Ibu ceritakan apa baik yang termasuk aset manusia Bu yang ada di sekolah ini misalnya. Coba Bu Mia, misalnya apa baik? Lapangan. Aset manusia Bu, manusia. Guru, apa lagi? Sudah guru, siswa, apa lagi? Ada kepala ya, kepala sekolah. Satu lagi saya itu. Wakilnya. Ya, ada wakilnya, apa lagi? Bendaharanya. Ya, kita akan tekniknya ya. Nah, kemudian selain itu apa lagi selain itu? Yang berhubungan manusia, aset manusia yang ada di sekolah ini. Ialah Bapak Ibu sebagai orang tua ya. Kemudian
Nah, pemanfaatannya cak mana Bapak Ibu, misalnya orang tua itu apa perannya kalau untuk sekolah? Orang tua. Untuk anak, ya untuk apa? Ya sebagai wali, yaitu untuk membiayai ya. Ya kan namanya SPP itu siapa kan? Tidak tahu anak dia kan. Kalau guru yaitu tugasnya untuk ya ngajar di sekolah misalnya, untuk apa itu? Ya bertanggung jawab terhadap sekolah. Itu adalah jenis aset manusia. Yang kedua adalah aset fisik. Nah, apa aset fisik? Bisa fisik itu yang berupa bangunan. Apa coba? Coba Bu Diana, apa misalnya yang berhubungan dengan aset fisik? Lapangan tadi? Ya, ada lapangan. Untuk apa lapangan tadi Bu? Untuk senam. Ya, untuk senam, ya. Upacara, ya. Apalagi sudah itu? Ibu Mia apa? Aset fisik. Oke, untuk kegiatan proyek ya. Selain itu apa lagi aset fisik Bu? Kelas, untuk ya kantin, untuk belajar ya. Nah itu yang di dalam. Coba seandainya yang di luar, itu yang termasuk aset fisik yang di luar, yang berupa bangunan, ya, yang bisa digunakan untuk anak-anak. Jalan, apalagi parkiran. Apalagi Bu, yang di depan kita ini Bu. Lapangan bola. Ya, lapangan bola kaki ya. Itu digunakan untuk anak bisa olahraga ya dan sebagainya. Kemudian ada apa gitu yang di gandus ini, yang ada di gandus ini apa lah? Misalnya bisa berupa tempat wisata ya, bisa berupa tempat olahraga, bisa tempat untuk anak-anak berkemah ya. Apa misalnya? Ya, bumi perkemahan ya, yang ada di belakang ya, bumi perkemahan seperti daerah Gandus ya, tempat anak-anak berkemah. Terus, di dalam reder itu ada kolam ya, jadi anak-anak bisa untuk renang. Terus, Bu Diana apa lagi misalnya? Apa? Yang ada di depan apa? Wisata. Ya. Wisata yang lagi. Wisata ready. Nah itu adalah aset fisik. Kemudian ada aset sosial, artinya hubungan dengan pihak luar. Apa misalnya kita yang ada hubungan dengan luar misalnya? Masyarakat itu. Iya, misal dengan kerjasama baik dengan perusahaan atau pemerintah atau iya dengan pabrik. Nah, ada pabrik apa itu yang di dekat Gandus ini? Ya pabrik MK ya, itu bisa biasanya kerjasama dengan pabrik-pabrik itu berupa sponsorship ya kegiatan. Nah rumah sakit ya itu namanya aset sosial ya. Kemudian yang keempat adalah aset alam. Oh, aset alam yang ada di dalam sekolah misalnya sekolah kita ini. Aset alam kebun ya, kebun sekolah. Ada yang kita yang di depan tadi ya. Hidroponik ya. Nah itu bisa digunakan untuk katakanlah anak-anak ya menanam sayur ya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yakni aset finansial yang berkaitan dengan keuangan. Coba kalau dari Bu Diana sama Bu Mia apa yang berkaitan dengan keuangan? Ada komite. Yo, duit SPP yang ibu-ibu bayar itu kan itu termasuk aset finansial yang pemanfaatannya dananya itu bisa digunakan untuk kegiatan sekolah ini ya. Tuh. Kemudian ada aset yang namanya politik. Nah, adanya kerjasama ya dengan pemangku kepentingan yang membuat kebijakan ya. Misalnya dengan camat ya, lurah atau dengan dinas pendidikan ya. Nah, itu contohnya untuk aset sosial. Oke Bu, mungkin ada tidak yang nak ditambahi dari aset tadi yang kita omongkan tadi? Ada tidak kira-kira yang nak Ibu tambah? Misalnya Pak Yudi ada kurang aset ini yang belum kita sebut tadi. Ada tidak kira-kira Bu Diana, Bu Mia? Cukup mungkin ya? Oke. Terima kasih Bu Mia dan Bu Diana atas partisipasinya berkaitan dengan pemetaan aset ataupun modal yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama melakukan persamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.